never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo cuy, kali ini kita bakal nonton film yang berjudul Yes, God, Yes. Dari judulnya aja udah wadaw banget ya kan. Film ini tuh rilis tahun 2019 sebenarnya, tapi cuma di Amerika. Baru deh disebarluaskan di tahun 2020 ke beberapa negara. Film ini sendiri bercerita tentang bagaimana perjuangan dari seorang siswa SMA siswi deh ya, yang mencari dan belajar sesuatu yang sangat menyenangkan. Sebelum kita nonton, gue mau ngingetin lagi nih ke kalian kalau semua narasi dan adegan di film ini semata-mata tuh hanya untuk hiburan. Cocok banget untuk menemani waktu senggang kalian, waktu gabut kalian, atau waktu sebelum kalian tidur. Ya udah kalau gitu, langsung aja yuk kita tonton filmnya bareng-bareng dan pemeran utama di film ini adalah seorang gadis yang bernama Alice. Gue mohon maaf nih ya kalau nanti gue bakal belibet-libet ngomongnya jadi Elise atau Alice. Ya itulah pokoknya lu ngerti kan maksud gue. Nah si Alice ini sekolah di sekolah agama lah pokoknya. Jadi kalau sekolah agama itu kan adab dan peraturannya tuh lebih ketat ya. Di sini kita bisa lihat cuy, ada bu guru yang bawa-bawa penggaris buat ngukur rok murid-muridnya. Lanjut, waktu di kelas Alice ini lagi belajar pelajaran biologi cuy. Pas banget dia nih ngebahas tentang reproduksi. Di kelas, Alice ini ya cuma senyum-senyum gitu aja gitu kan. What about sex with yourself? Singkat cerita, Alice udah di rumah nih. Dia pun main AOL grup chat gitu lah ya. Jadi walaupun ini film tahun 2020, tapi setting waktunya itu di setting tahun 2000-an awal kayaknya ya. Lanjut, tiba-tiba ada seorang anonimus yang ngirim foto nggak senonoh nih ke akun awalnya si Alice. Alice yang penasaran ngebuka pesan itu cuy. Pas dia buka, wadaw, isinya gambar begituan cuy. Si Alice pun kaget dong. Tapi dia buka lagi. Anonymous ini pun mengirimkan foto lanjutan cuy. Alice pun spontan mengikuti foto itu. Alice pun mencoba merogoh, meraba, menjelajahi bagiannya sampailah tiba-tiba dia dikejutkan sama ibunya untuk makan malam. Pas di sekolah, Alice pun melakukan pengakuan dosa sama pendeta yang juga jadi gurunya. Dia pun minta maaf lah karena dia ngelawan orang tua, lupa ngasih makan anjing. Tapi pas dia mau melakukan pengakuan dosa karena mencolek, meraba, dan masuk ke bagian anunya, dia pun tidak jadi mengakui ke gurunya cuy. Singkat cerita, Alice dan teman-teman sekolahnya nih lagi mau camping gitu lah ya. Dan di sini dia ketemu sama senior atau kakak pembimbingnya dia yang bernama Chris. Di sini si Alice tuh langsung gimana gitu ya, ngelihat bulu-bulunya Chris yang sangat lebat. Menarik ya. Singkat cerita, mereka tuh dibagi dalam beberapa kelompok secara acak dan random. Dan mantapnya, Alice ini satu kelompok sama si Chris cuy. Lanjut, pas mereka lagi ambil makanan pun gak sengaja disamberin sama babang Chris. Dan lagi-lagi, matanya Alice cuma tertuju dan fokus sama bulunya babang Chris ini cuy. Pas malam harinya, Alice kan lagi main HP nih ya. Nah dia nih gak sengaja ngegeterin HP-nya cuy. Terus kok enak kata si Alice gitu kan. Ya dia lanjut dong. Singkat cerita, Alice ngelihat komputer nganggur nih. Dia pun kepikiran buat main AOL lagi. Dia pun chattingan sama banyak anonimus. Tapi tahu gak sih lu, dia nih chattingan make komputernya si pendeta cuy. Singkat cerita, si pendeta ini pun tahu. Dia pun nanya lah ke anak-anak, ini siapa yang pakai komputer bapak gitu kan. Hey, can I have your attention please? All eyes and ears here. Lanjut, pas si Alice lagi ngepel, jadi ngeliat si kakak seniornya yang lagi melakukan tindakan yang dapat membuat karena apa, bagaimana, dan demikian pada temen cowoknya cuy. Bukan yang ngelaporin ke gurunya, si Alice malah mainan gagang pel. Dia genggam tuh pelnya, dia genggam erat, dia jepit di antara pahanya, dan terjadilah. Tapi dia akhirnya nyeritain ke temennya yang di depan mereka seperti malaikat, ternyata melakukan pengencerotan juga di balik mereka cuy. Tapi temennya gak percaya dong, karena belakangan Alice ini suka bohong dan si kakaknya pun memang kelihatan baik banget sih cuy di depan mereka. Jadi gak mungkin lah kalau si kakak senior ini melakukan hal yang kayak Alice omongin.
Pas si Elis lagi bersih-bersih dapur, Elis ini gak sengaja ngeliat si gurunya lagi main komputer. Dia pun ngumpet karena takut ketahuan kalau dia nih ada di sekitar ruang guru ya kan. Pas si Elis ngumpet, ternyata gurunya nih malah ngebuka situs bercocok tanam. Aduh. Setelah dia amatin, dia resapin, dan ternyata pak gurunya pun pelan-pelan mengeluarkan pedangnya yang tumpul. Elis pun kaget setengah mati. Ya iyalah, gue juga kaget cuy. Si pak guru yang jadi pendeta buat anak-anaknya ternyata doyan juga menonton bercocok tanam. Elis pun masih gak percaya dengan apa yang dia lihat. Pas dia lagi jalan sendirian, ketemulah sama si Chris. Babang pun nanya, "Elis, kamu kenapa? Ada yang mau diceritain gak?" gitu kan, kata si Chris. Elis pun yang udah dari awal gregetan nih sama bulunya si Chris, udah gak bisa nahan lagi cuy. Langsung deh si Elis nyosor si Chris ini. Chris pun sempat menikmati beberapa saat gitu kan, mengadu mulut dengan si Elis, tapi dia pun akhirnya melepaskan diri. Nah pas malam harinya, Elis pun udah gak tahan lagi lah dengan orang-orang yang ada di sana. Semuanya pada munafik lah pokoknya kata Elis ini ya. Si kakak senior ternyata ngisep temennya, pak gurunya juga malah doyan nonton bercocok tanam. Akhirnya Elis pun kabur mengikuti arah mata angin. Sampailah dia terdampar di sebuah bar. Dia pun gak pakai basa-basi, langsung masuk dan mesen bir 1 botol. Dia pun langsung minum bir itu. Di sini pun dia nemu orang yang bisa diajak jadi tempat curhat lah. Singkat cerita, Elis pun diantar lagi balik ke tempatnya tadi. Dan keesokan harinya pun Elis sudah menjadi lebih bahagia cuy. Dia mulai menerima kenyataan orang-orang di sekitarnya dia. Singkat cerita, pas Elis udah di rumah, dia pun udah lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia pun pakai komputer buat nyari tahu tentang kampus, bukan chattingan jorok lagi. Nah pas di sekolahnya kayak biasa tuh, dia pun melakukan pengakuan dosa sama si pak guru. Awalnya dia cuma minta maaf lah sama dosa-dosa yang receh. Sampailah dia nih udah gak tahan lagi buat ngebuka semuanya. Ngebuka apa yang dia udah lihat kemarin waktu dia camping. Dia pun belak-belakan lah cerita ke si pak guru ini kalau kemarin dia ngelihat orang yang lagi ngencrot di semak-semak. Terus dia pun lihat gurunya sendiri lagi nonton orang bercocok tanam di komputer. Pak gurunya pun langsung berubah gitu kan, mukanya langsung kaget. Singkat cerita, pas dia pulang ke rumah, gua kira dia udah tobat. Ternyata si Elis malah nonton video bercocok tanam cuy. Dia pun menggunakan sebuah alat yang dapat bergetar sehingga memberikan sebuah sensasi kepadanya. Lis gak tobat-tobat lu ya. Dan tamat lah cuy, gitulah ceritanya pokoknya ya. Ini film sebenarnya menarik sih ya. Gimana ya, semua orang tuh punya rahasianya masing-masing sih ya. Jadi daripada kita ngecengin atau menjelek-jelekan rahasia orang lain, kenapa kita tidak saling menghormati dan saling support gitu kan, buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi kalau nutupin sesuatu yang buruk dengan tameng agama. Makanya Elis pas udah tahu kakak dan seniornya itu begitu, jadi dia males gitu kan, karena nih orang-orang sekitarnya pada munafik. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka nih dengan konten-konten seperti ini, silakan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gue. Gue cabut dan bye-bye.